Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi hadir menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Sakit hati, 2 ERT di Kabupaten Simalungun bunuh wanita Parubaya. Parkir sesaat di toko roti, sepeda motor ojol raib. Atasi kemacetan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan bangun LRT di Kota Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Polres Simalungun berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Purba, Simalungun, Sumatera Utara pada 27 Mei 2021 lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap 2 orang wanita yang merupakan pelaku pembunuhan. Adapun motif pembunuhan ini lantaran sakit hati tidak diberi pinjaman uang oleh korban. Polres Simalungun berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap korban seorang wanita lanjut usia bernama Portan Tumanggor yang sebelumnya ditemukan tewas dengan posisi leher tergantung di pohon kopi pada 27 Mei 2021 lalu. Dari hasil penyelidikan, petugas kepolisian menangkap 2 orang pelaku bernama Anaria Sipayung dan Halimah Telambanua di Hotel Hawaii, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan pada 29 Mei 2021 kemarin. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan beberapa barang bukti yakni 2 unit handphone, 2 tas dan 2 cincin emas yang baru dibeli pelaku menggunakan uang yang dijarah dari korban. Kemudian sisa uang yang sudah dihabiskan untuk belanja sebanyak Rp2.500.000. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada petugas, perbuatan itu dilakukan lantaran kedua pelaku sakit hati karena tidak diberi uang pinjaman. Niat menghabisi nyawa korban bermula saat hasrat ingin mengambil uang milik korban, yang ketika itu korban terlihat di areal perladangan. Panik jika jejak perbuatannya diketahui, muncul niatan pelaku untuk membekap wajah korban. Korban dibekap menggunakan sarung di areal perladangan di Desa Tanotingkir, Kecamatan Purba, Simalungun, Sumatera Utara. Untuk mengelabui jejak perbuatannya, leher korban sengaja diikatkan para pelaku di pohon kopi. Tujuannya agar seolah-olah korban bunuh diri dengan cara gantung diri. Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku, motif pembunuhan dikarenakan mereka sakit hati karena tidak diberi pinjaman uang oleh korban. Perlu kami sampaikan motif daripada kejadian ini ya berawal daripada sakit hatinya tersangka ya atas nama AS. Ya, nanti saya lihat dari keterangan dari pelaku bahwa yang bersangkutan sudah beberapa kali minta pinjam uang, ya, nilainya 100.000 dan 200.000. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 338 KUH Pidana, subsidiar pasal 170 KUH Pidana ayat 2 atau pasal 365 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Mantan Wali Kota Medan Rahutman Harahap dinyatakan bebas dari Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta, Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa 1 Juni kemarin. Eksekusi bebas itu dilakukan atas putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Mantan Wali Kota Medan periode 2010 sampai dengan 2015, Rahutman Harahap resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara pada Selasa 1 Juni kemarin. Rahutman sebelumnya divonis 10 tahun dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan milik PT Kereta Api Indonesia menjadi lahan hak pemerintah Kota Medan. Rahutman dibebaskan setelah permohonan peninjauan kembali atas kasus yang menyeretnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, RWD Supriyatno mengatakan, dalam amar putusannya Mahkamah Agung menyatakan Rahutman Harahap terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun perbuatan itu bukan merupakan unsur perbuatan tindak pidana. Selanjutnya, Mahkamah Agung memerintahkan jaksa melepaskan mantan wali kota Medan itu dari segala tuntutan hukum atau onslek van alle rechtsvervolging. Selain kasus alih fungsi lahan, Rahutman juga pernah tersandung kasus korupsi anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan senilai 1,5 miliar rupiah pada tahun 2004 silam. Dalam kasus itu, mantan wali kota Medan yang saat itu menjabat sebagai sekretaris daerah. Rahutman diketahui mengajukan pencairan dana tunjangan aparat desa ke kas pemerintah daerah. Namun anggaran yang sudah dikucurkan tidak disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Kami pada hari Jumat itu menerima email yang isinya adalah kutipan atau petikan putusan PK atas nama Bapak Rahutman Harahap yang memang di putusannya berbunyi membebaskan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pidana. Itu memang diharapkan segera dibebaskan, memerintahkan juga salah satunya memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk segera melaksanakan putusan tersebut. Lembaga Pemasyarakat Kelas 1 Tanjung Gusta Medan berharap agar mantan orang nomor 1 di kota Medan ini dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat usai menjalani masa bebas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Nias Utara hingga kini terus berupaya membantu pengembalian jenazah warga negara Indonesia asal Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Leno Baris Harefa, yang saat ini masih berada di salah satu rumah sakit yang ada di Pahang, Malaysia. Sebagai langkah awal, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk diteruskan ke pihak terkait. Jenazah Leno Baris Harefa, warga negara Indonesia asal Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, yang meninggal dunia di negara Malaysia, saat ini sedang diupayakan pemulangannya ke Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Keimigrasian. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega setelah menemui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli di Jakarta. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia langsung merespon permohonan pemerintah Kabupaten Nias Utara dan langsung menghubungi Konsulat Kedutaan Besar Indonesia di negara Malaysia. Menkumham meminta konsulat segera memfasilitasi proses pemulangan jenazah WNI tersebut. Saat ini pemerintah Kabupaten Nias Utara berkomitmen akan memperjuangkan nasib almarhum Leno Baris Harefa agar jasadnya dapat dikembalikan kepada keluarganya. Pemerintah daerah turut bertanggung jawab atas keluhan dan nasib yang dialami warganya. Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega mengatakan, koordinasi akan terus dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kepada Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diharapkan jasad almarhum segera dipulangkan ke kampung halamannya di Pulau Nias. Kita sudah mendengar bahwa salah seorang warga Kabupaten Nias Utara, tepatnya dari Kecamatan Namahalu, yang merupakan tenaga kerja di Malaysia, dan mungkin 1 bulan yang lalu yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kita bersama dengan Pak Bupati, dan hal ini kami sudah menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lauli merespon dengan baik, sehingga pada saat kami menjelaskan kepada beliau, maka dia langsung merespon, langsung dia menghubungi konsulat kita di Malaysia. Pihak keluarga Leno Baris Harefa mengharapkan dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar jasad almarhum segera tiba di Indonesia, Kepulauan Nias. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sepeda motor milik seorang wanita yang berprofesi sebagai ojek online hilang saat diparkirkan di samping salah satu toko roti yang ada di Jalan Jaya, Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu siang kemarin. Aksi pencurian sepeda motor kembali marak di Kota Medan. Kali ini satu unit sepeda motor jenis bebek otomatis milik seorang wanita pengemudi ojek online raib saat diparkir di samping toko roti keju kesu di Jalan Jaya, Kota Medan, Sumatera Utara. Jejak pencurian yang dilakukan pelaku sempat terekam kamera CCTV yang dipasang di teras toko roti keju kesu. Dalam rekaman tersebut terlihat dua orang pria datang mengendarai sepeda motor berboncengan. Kemudian pengemudi sepeda motor terlihat menunggu di atas motor sambil memantau lokasi sekitar. Sedangkan seorang rekannya yang dibonceng turun dan mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir dengan posisi stang terkunci. Hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor dengan cara mematahkan kunci stang. Pegawai toko roti keju kesu Aldi pada Selasa siang mengatakan korban memarkirkan sepeda motornya di samping toko roti untuk menjemput orderan pesanan konsumen. 1 menit kemudian korban kembali ke parkiran dan terkejut melihat sepeda motornya telah hilang. Saat kejadian suasana pengunjung toko roti tersebut sepi sehingga tidak ada yang melihat aksi para pelaku. Drivernya itu datang ngambil orderan, balik ke keretanya lagi, keretanya udah nggak ada lagi. Berapa menit waktunya saat? Cuma semenit lah. Emang dia ngambil orderan ya bang? Iya, mengambil orderan dari drivernya itu. Sepeda motor apa yang hilang bang? Beat warna putih. Warna putih ya bang? Emang yang hilang ini punya driver ojek online ya bang? Iya. Kasus pencurian tersebut kini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Petugas toko roti berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, kendaraan pribadi milik anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara hangus dibakar oleh orang tidak dikenal di kediamannya. Belum diketahui motif pasti kejadian tersebut hingga kini. Pihak kepolisian masih terus memburu dua pelaku yang sempat terekam kamera pengintai di kediaman korban. Inilah detik-detik video amatir milik warga yang memperlihatkan kobaran api yang melahap seluruh badan mobil milik seorang anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang sedang terparkir di kediamannya di Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah. Dalam video itu terlihat belasan warga berupaya untuk memadamkan kobaran api yang terus membesar disertai suara ledakan dari dalam mobil. Menurut pemilik kendaraan, peristiwa ini dilakukan oleh orang tidak dikenal. Dan dari hasil rekaman kamera pengintai, diduga ada 2 orang pelaku. Sementara itu dirinya mengetahui kendaraannya tersebut terbakar setelah salah seorang saudaranya membangunkan dirinya yang sedang tidur. Beruntung sejumlah dokumen kerja sebelumnya sudah lebih dulu dibawa ke dalam rumah sehingga tidak turut terbakar. Kita kan dibangunkan oleh abang kandung. Lalu saya keluar. Saya lihat rupanya kawan-kawan masyarakat di sekitar kita sudah banyak memadamkan. Termasuk ada tangki air di kampung kita yang menyediakan untuk pesta-pesta. Lalu itulah sebenarnya yang ikut andil memadamkan api tersebut. Sebenarnya kalau api yang ada di kobaran api yang ada di mobil ini dipadamkan oleh masyarakat tidak sanggup. Karena penampilan kita mesin kita perkirakan tidak ada unsur politik, tidak ada muatan politik di sini. Hingga kini bangkai mobil masih terparkir di depan kediaman korban dengan dipasangi garis polisi dan peristiwa tersebut dalam penanganan pihak kepolisian. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lain pemirsa, pasca belasan rumah di kawasan Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diterjang angin puting beliung. Hingga kini warga yang menjadi korban pun hanya bisa pasrah dan berharap bantuan dari pemerintah setempat. Warga Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang menjadi korban angin puting beliung mulai membersihkan puing-puing bangunan yang roboh akibat peristiwa bencana alam tersebut.
di mana peristiwa ini sebelumnya terjadi dengan begitu cepat yang diawali dengan adanya hujan deras disertai angin yang sangat kencang. Selain rumah yang rusak, angin puting beliung juga sempat memporak-porandakan barang-barang milik warga hingga terangkat ke atas atap rumah mereka. Dari peristiwa bencana alam ini, sejumlah warga yang menjadi korban hanya bisa pasrah melihat tempat tinggalnya sudah tidak layak untuk ditempati. Mereka pun berharap pemerintah daerah dapat meninjau dan melihat kondisi tersebut, serta meringankan beban mereka yang menjadi korban bencana alam tersebut. Pertama kan gerimis deh, habis gerimis berhenti sebentar. Habis itu tiba-tiba datanglah hujannya deras sekali. Habis deras datang hujan esnya langsunglah angin puting beliung itu terus mengapakan dari dapur kami langsung habis langsung semua deh. Jadi nggak ter apa lagi. Kayak gitulah apanya. Bu, ini apa aja yang rusak, Bu? Kalau ibu ya sengnya semua lah, sengnya, asbesnya. Karena seng anakku ini ketimpa ke rumah kami deh. Itulah habisnya semua, pokoknya bocor lah semua. Jam 3 lah, 3 sampai setengah jamnya, 3 sampai setengah 4 sore itu aja dia. Waktu kejadian abang di rumah? Lagi ada di rumah, lagi kumpul, lagi ada tamu pun. Oh iya, kaget berarti ya? Iya, biasa nggak pernah bocor, katanya kok masuk air ya kan. Begitu kejadian, sengnya terbangnya lari atau apa? Iya, keluar kami mesti ke rumah tetangga lah, takut kami kami semua ke rumah tetangga. Warga mengaku peristiwa bencana alam itu baru pertama kali terjadi di lokasi mereka. Sementara itu, warga yang terdampak peristiwa angin puting beliung ini terpaksa harus menumpang ke rumah sanak saudara mereka untuk sementara waktu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan membangun Light Rail Transit atau LRT untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Medan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja di Kota Medan. Tiba di Medan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung meninjau ke Stasiun Besar Kereta Api Medan bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dalam kunjungannya, Menteri Perhubungan menyampaikan kehadirannya untuk membahas pengembangan transportasi massal di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Sehingga disepakati bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan pengembangan jalur kereta api LRT dan BRT. Budi Karya juga mengatakan kereta api adalah masa depan Kota Medan. Dan hal ini akan dari dual track elevated atau jalur layang menjadi 6 track. Terkait LRT, pembangunan akan segera dilakukan. Salah satu tujuan dibangunnya LRT di Kota Medan demi mengurangi angka kemacetan di ibu kota Sumatera Utara itu. Pembangunan LRT ini sudah menjadi prioritas dan mendapat dukungan dari World Bank, yang mana nantinya LRT akan menghubungkan sejumlah lokasi yang ada di Kota Medan. Jalur LRT dibangun harus melengkapi dengan jalur kereta api yang ada saat ini di Kota Medan. Jadi artinya masyarakat yang dari Binjai dan dari Belawan bisa langsung menuju ke Pelananambu. Dan terdapat beberapa stasiun sehingga kereta api ini menjadi pilihan masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita memang sedang merencanakan LRT dan World Bank memilih Medan sebagai salah satu pilihan untuk dikembangkan selain Bandung. Kami akan finalisasi tentu membangun LRT harus komplementer dengan jalur kereta yang ada. Jadi tidak harus menuju Belawan ada satu lagi, tetapi
ada jurusan lain, sehingga antar moda LRT dengan kereta api itu saling melengkapi. World Bank memilih Medan sebagai salah satu pilihan untuk dikembangkan selain kota Bandung, sebab daerah ini juga dikenal dengan mobilitas warganya yang cukup tinggi. Kedepan Kementerian Perhubungan juga berencana membangun rel kereta api dari Belawan dan Binjai langsung menuju Bandara Kuala Namu tanpa singgah di stasiun Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, sejumlah warga diduga menjadi korban investasi bodong dengan kerugian mencapai 2 miliar rupiah mengadu ke Polrestabes Medan. Seperti diketahui sebelumnya, pelaku mengiming-imingi korbannya dengan keuntungan besar setiap bulannya. Kedatangan warga diduga korban investasi bodong ke Polrestabes Medan bukan tanpa alasan. Nasabah yang umumnya kaum milenial ini mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat pengaduan sekaligus mempertanyakan kasus investasi bodong yang saat ini belum berhasil diungkap oleh aparat kepolisian. Salah satu nasabah yang menjadi korban investasi bodong bernama Larasati mengaku menjadi korban penipuan berkedok investasi oleh pengelola bisnis berinisial AS. Diperkirakan sebanyak 150 nasabah yang diduga menjadi korban bisnis bodong tersebut dan diperkirakan kerugian yang dialami para nasabah mencapai 2 miliar rupiah. Bisnis ini sudah berjalan sejak April 2020 lalu. Larasati sendiri sudah menyetor uang sebesar 125 juta rupiah dan dijanjikan akan menerima keuntungan setiap bulannya, namun kesepakatan tersebut tidak berjalan mulus. Belum menerima keuntungan, pelaku sudah menghilang. Meski sebelumnya pelaku sempat berjanji akan mengembalikan uang para nasabah. Kayak mana Kak bisa investasi, ditawarkan investasi selama sebulan akan dibalikan dengan profitnya, seperti itu. Kalau Kakak sendiri udah berjalan lama itu? Saya di bulan Agustus, nah saya terakhir dikomunikasi sama dia di tanggal 1 Oktober dan saya sudah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, tapi sampai sekarang juga belum ada kejelasan seperti apa kasus. Total kerugian Kakak berapa? Saya 125 juta dan sudah dibalikan 11 juta. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Martuasah Tobing saat dikonfirmasi wartawan via telepon seluler mengaku akan mengecek kasus tersebut. Para korban investasi bodong pun berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.